masyarakat tentang globalisme. Di sini kita sudah ada narasumber, boleh perkenalkan diri dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Alifah Alizati, saya biasa dipanggil Alifah. Pertanyaan pertama Kak, apa saja sih tantangan globalisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan gimana cara kita ngatasin dampak buruknya? Untuk generasi sekarang ini lebih terpapar terhadap budaya yang luar, jadi mereka lupa terhadap nilai-nilai Pancasila di negeri kita gitu. Jadi solusinya adalah bagaimana pemerintah dan juga masyarakat bisa memahami tentang bagaimana Pancasila, dan sosial media kan sekarang udah maju, jadi itu yang dimanfaatkan oleh pemerintah sekarang untuk memberitahukan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, dan juga pendidikan yang berkelanjutan untuk para masyarakat terus pemerintah agar lebih paham lagi lah tentang nilai-nilai tersebut. Oke, pertanyaan dua Kak, kenapa sih bisa ada pasang surutnya wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Karena pemerintah sekarang banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya, jadi pasang surut terhadap penerapan nilai-nilai tersebut, jadi makanya masyarakat sekarang banyak yang minim terhadap itu. Oke, pertanyaan terakhir Kak, kenapa sih sekarang banyak orang yang nggak paham atau nggak ngelaksanain nilai-nilai Pancasila? Karena pemerintah tidak mewajibkan masyarakat untuk memahami nilai-nilai Pancasila, dan juga tidak berusaha untuk menyebarluaskan tentang informasi nilai-nilai tersebut. Jadi sehingga masyarakat pun dan generasi sekarang pun mulai lalai terhadap itu nilai-nilai kita gitu. Jadi Mulai lalai. Oke, makasih ya Kak Oke. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai tentang globalisasi dalam Pancasila. Terus sudah ada narasumber di samping saya, boleh dibuka? Oke, perkenalkan, nama saya Intan Yasnani, biasa dipanggil Intan. Oke Kak Intan, pertanyaan pertama, apa aja sih tantangan globalisasi yang nggak sesuai dengan Pancasila dan gimana cara kita ngatasin dampaknya? Menurut saya, salah satu tantangan globalisasi saat ini adalah munculnya sifat individualisme atau sifat penyendiri, yang mana itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita. Dan solusi yang dapat kita berikan yaitu dengan menanamkan pendidikan Pancasila sedari dini. Lanjut pertanyaan kedua Kak, kenapa sih bisa ada pasang surutnya wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Menurut saya salah satu penyebabnya yaitu pengaruh dari ideologi asing, yang mana ideologi asing seperti tren K-pop atau tren budaya barat itu bisa menggeser wibawa Pancasila kita, dikarenakan masyarakat kita itu ingin mempelajari ideologi asing daripada ideologi kita. Pertanyaan terakhir Kak, kenapa sih sekarang banyak orang yang nggak paham atau nggak ngelaksanain nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut saya karena pertama minimnya pendidikan Pancasila, habis itu yang kedua pengaruh buruk dari media sosial dan ideologi barat atau ideologi asing. Itu sih. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan wawancara tentang globalisme dalam Pancasila. Di sini sudah ada dengan narasumber saya, guru saya dari Menko Pendidikan. Oke, boleh perkenalkan diri. Ya, nama saya Dr. Anda India. Saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia di Madura. Langsung saja Bu, pertanyaan pertama. Apa aja sih tantangan globalisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan gimana cara itu mengatasi dampaknya? Ya, tantangan globalisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila ya. Pertama nilai kayak ketuhanan mereka kan agama dengan itu kan bisa ya. Agama dengan negara kan bisa. Mereka kan negara sekuler. Jadi agama itu bukan urusan negara. Jadi masing-masing tergantung individu. Kalau mereka mau agamanya tidak, mereka mau praktisnya bebas. Jadi tergantung individu masing-masing. Di sekolah pun tidak ada pelajaran agama karena kaitannya ya kalau mau pelajaran satu kelas ada 5 agama berarti pihak sekolah harus menyediakan 5 orang 2 agama. Ya, kaitannya ujung-ujungnya dengan dana lagi ya, uang. Berarti kalau orang mau pelajaran agama mereka harus meng-hire atau mereka membiayai guru agama sendiri. Yang kedua individualis ya. Mereka kan kalau globalisasi
mereka ya masa bodoh. Contohnya saja kalau di bus kota, kalau ada zaman dulu tuh kan kalau orang tua, nenek-nenek, orang hamil naik bus itu mereka akan ngasih tempat duduk. Kalau zaman sekarang mereka masa bodoh. Misalnya di kereta api, di busway, mereka tidak ada duduk. Tetap belajar. Malah mereka ya saya juga capek. Habis kuliah, habis kerja, jadi rasa empatinya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa sih bisa ada pasang surutnya Wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Ya, pasang surutnya itu tergantung juga dari pertama itu pemberian pelajaran Pancasila kan P4. Kalau zaman dulu kan P4 itu kan pemerintah ada program khusus ya. Sebelum jadi PNS ada pelatihan P4, kemudian ada pelajaran P4 Pancasilanya. Sekarang kan diintegrasikan ke PPKN ya. PPKN itu kan hanya 2 jam. Lalu penerapan butir-butirnya juga, ya contohnya dari atas juga. Kalau misalnya atasan bangsa pejabat, mereka kan role model, ya. Role model contoh bagi rakyat atau bagi pejabat di bawahnya. Kalau mereka tidak mencontohkan, mencerminkan dari butir-butir Pancasila tersebut, ya yang bawah juga hanya meniru. Jadi role modelnya tuh berdasarkan by exemplar. Jadi kegiatan apa yang ditunjukkan oleh atasan atau pemimpin kebijakan, maka yang bawah dulu contoh. Dan juga mulai dari di sekolah juga pembelajaran PPKN itu kan hanya 2 jam, ya. Bukan hanya di sekolah saja, sebenarnya di rumah juga madrasah pertama kalau orang tuanya kurang memperhatikan, ya karena sibuk cari uang, jadi kedekatan dengan anak kurang, ya jadi tergantung juga lah, tergantung dari orang tua, sekolah, dan contoh di masyarakat. Pasang surut kalau misalnya pemerintah gencar lagi, di sekolah gencar, di rumah orang tuanya ngasih contoh yang baik kan, dari penerapan dari Pancasila aplikasinya, makanya anaknya juga akan mengikuti apa yang Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. ya. Kenapa sih sekarang banyak orang yang nggak paham atau nggak melaksanakan nilai-nilai Pancasila? Tidak paham atau paham tapi tidak melaksanakan ya. Ya kalau generasi Z ya atau Zenobia kan mereka kan generasi yang serba dimanja ya. Apa sudah ada fasilitas orang tua, sekarang ada gadget atau gawai, tidak seperti zaman dahulu harus bersusah payah untuk beli sepeda motor. Sekarang orang tua sudah menyediakan, beli gawai atau gadget sudah disediakan. Mereka jadi untuk berpikir ya dunianya sendiri, ya lebih ke balik lagi ke individualis ya. Individualis, rasa empatinya kurang. Kalaupun ada rasa empati atau simpati, mereka hanya kelompok geng mereka sendiri. Jadi orang lain mereka sudah tidak peduli. Dan kalau dengan generasi tuanya yang mungkin karena mereka sibuk cari uang, kan zaman sekarang kan susah ya. Jadi mereka hanya visinya atau pokoknya cari uang, kadang anak dengan orang tidak ketemu, orang tuanya berangkat anaknya masih tidur, atau anaknya berangkat sekolah orang tuanya kerja malam masih tidur, orang tuanya pulang anaknya sudah tidur. Jadi juga tidak ada keterikatan contoh yang dari orang tua. Anak juga mencari contohnya ya dari media sosial, dari YouTube, dari Instagram, dari Kaskus, dari media sosial lainnya ya dari TikTok, ya TikTok yang paling berpengaruh utama. Jadi TikTok itu kan dari seluruh dunia ya, jadi contoh-contoh dari luar tuh yang udah masuk mereka kan, contoh yang budaya apa rasa individualis yang kuat, ego yang kuat, lalu mereka ya tidak perlu lah yang pokok, yang penting tuh aku senang, aku nyaman, pokoknya fokusnya lebih ke